kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Namun, karena penampilannya, White Demon tidak dapat melihat seberapa kuatnya pria ini. Ketika dia menjadi mahir dalam hal semacam ini seperti White Demon, dia bisa tebak seberapa kuat lawannya. Tapi kali ini, dia tidak bisa melihat melalui ini pria berpakaian hitam. Namun, sekilas dia tidak terlihat sekuat tiran atau roh rubah. Bahwa kali ini dia tidak khawatir. Ini adalah mangsa yang sangat ditunggu-tunggu. Hihihi. Pada saat yang sama dia dan pria berbaju hitam memasuki jarak yang sama. White Demon mulai menyerangnya. Dia berhasil. Dia membunuhnya. Pikirnya. Saat dia memikirkan itu, White Demon memperhatikan bahwa dia sedang melihat ke langit malam. Dia melihat sekeliling untuk melihat apa yang terjadi. Dan pada saat itu juga dia menyadari bahwa tubuh bagian bawahnya masih berdiri di tempatnya sebelumnya. Bagian bawah tubuhnya telah dipisahkan dari yang atas. Dan dia tetap berdiri menyemprotkan darah seperti air mancur. Pada saat itu, White Demon akhirnya mengerti bahwa dia telah terbeah. Petik 2. Dia berpikir bahwa pria berbaju hitam yang membelahnya akan memasuki menara lewat pintu. Tapi, dia meletakkan satu kaki di dinding menara. Lalu kaki lainnya dan dia mulai memanjat berlari menembus dinding. Iblis putih meragukan apa yang dia lihat saat memuncratkan darah di mulutnya. Namun, dia tidak selesai di sana. Pria berpakaian hitam itu berhenti di lantai tertentu. Lalu dia membuat lubang di dinding dengan kukonya dan dia berjalan masuk seperti tidak terjadi apa-apa. Dia marah. Pria itu ternyata menjadi ancaman yang jauh lebih besar daripada dua orang pertama yang masuk menara. Pada saat itu, White Demon menyadari bahwa dia telah menyerang seseorang yang seharusnya tidak pernah dia serang. Dan beberapa detik sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, dia ingat sesuatu. Benar, di lantai itu adalah tempat harta karun. Gan. Beta mendengar suara sesuatu dipukul. Jadi dia meletakkan buku itu. Dia sedang membaca dan dia melihat ke atas. Dia melihat ke segala arah dari perpustakaan besar tempat dia berada. Bagian dari tembok salah satunya bergetar. Apakah seseorang membentur tembok dari sisi lain? Segera setelah dia memikirkan itu, dindingnya retak dan dua wanita berguling-guling di tanah bersamaan. Salah satu gadis dengan rambut hitam jatuh dengan wajah terkubur di tanah sementara itu satu lagi dengan rambut merah jatuh di atasnya. Sakit gelombang menurutku tembok itu tidak begitu rapuh. Gadis berambut hitam itu berdiri sambil memegangi hidungnya. Beta langsung mengenalinya. Dia adalah Claire Kagenou, kakak perempuan pemimpinnya. Karena itulah aku menyuruhmu untuk lebih berhati-hati, ucap gadis tanpa ekspresi tapi cantik berambut merah. Tapi kita tetap melakukannya, bukan? Ngomong-ngomong, Mary, kapan kamu akan menyingkir dari atasku? Petik 2. Maaf Claire. Gadis berambut merah itu bangkit dari Claire dan kemudian mereka berdua membersihkan debu dari pakaian mereka. Di mana kita? Ini seharusnya gudang. Ini adalah gudang bawah tanah. Meskipun di dalam perpustakaan. Beta yang menjawab pertanyaan itu. Dari dua gadis itu. Pada saat itu, mereka akhirnya menyadari bahwa Beta sedang duduk diam-diam di kursi. Sepertinya mereka sudah menemukan kita. Karena itulah aku memberitahumu bahwa kamu harus bertindak dengan hati-hati. Maafkan aku. Tapi mereka akan menemukan kita cepat atau lambat. Petik 1. Mereka berdua menghunus pedang mereka dan mengambil posisi melawan Beta yang masih duduk. Beta menghela nafas lalu menutup bukunya. Aku tidak berpikir bahwa aku akan bertemu seseorang dan lebih jarang keluar dari tembok. Aku rasa aku harus melenyapkan para saksi. Tapi, Beta bergumam sambil melirik ke arah Claire. Aku tidak bisa melakukannya kali ini gelombang aku akan senang jika kalian menyingkirkannya juga. Beta berkata, ada 3 orang di ruangan itu. Aku tidak punya niat bertarung. Bisakah kamu menyingkirkan pedangmu? Claire-san. Petik 2. Petik 2 tanda seru. Bagaimana kamu tahu namaku? Kamu adalah Claire Kagenou-san. Bukan. Pemenang turnamen Dewa Perang. Petik 1. Sepertinya ketenaran menghantuiku di mana-mana. Oke. Beritahu aku siapa dirimu dan tujuanmu. Jika kau bukan musuhku, maka aku juga akan mundur.
Tunggu, Claire. Kita tidak punya waktu untuk pertarungan sia-sia. Juga, dari penampilannya, sepertinya dia bukan bawahan dari Ratu Darah. Belum lagi kita akan mengalami kesulitan jika kita bertarung melawannya. Claire berkata dengan tatapan tajam. Beta hanya duduk santai di kursi. Tapi suasana di sekitarnya sepertinya tidak mudah untuk disela. Sepertinya begitu. Beta yang memiliki setelan hitam di dekat tubuhnya dan topeng menutupi wajahnya. Tidak seperti seseorang yang berhubungan dengan Ratu Darah. Selain itu, tampaknya itu adalah penyusup lain seperti Claire dan Mary. Siapa aku? Dan apa tujuanku? Anggap saja seperti dirimu. Aku juga menyusup ke Menara Merah ini. Lebih spesifik, jika aku melakukannya, kita akan memakan waktu terlalu lama. Ringkas dengan detail. Wow, sungguh gadis yang rumit. Beta berkata sambil mengangkat bahu. Namaku Beta. Dari Shadow Garden. Untuk alasan tertentu aku pergi ke Menara Merah. Jadi disilah aku. Oh, bisnis apa yang dimiliki Shadow Garden terkenal di tempat ini? Yah, aku ingin tahu apa yang harus aku jawab. Ada hal-hal yang bisa dan tidak bisa aku katakan. Lagi pula, mari kita lihat. Untuk alasan tertentu, kami meneliti tentang kutukan. Tetapi untuk bergerak maju, kita membutuhkan sampel darah leluhur vampir. Petik 1. Kutukan Iblis. Mengapa kau membutuhkan darah? Claire bereaksi terhadap kata kutukan iblis, sementara Mary bereaksi terhadap darah. Darah kerasukan iblis dan darah leluhur keduanya memiliki asal yang sama. Dan warisan darah menyebabkan ekspresi gejala yang berbeda. Atau setidaknya, itulah hipotesis yang kami temukan dalam penelitian kami. Petik 2. Itu adalah penghinaan pada leluhur. Pandangan Mary semakin kuat dan dia mengepalkan pedangnya. Itu hanya hipotesis. Menghina itu bukanlah tujuan kami. Kami hanya ingin sampel darah untuk memverifikasi. Sekarang pertanyaan dariku, mengapa kau sangat marah tentang ini? Nona pemburu vampir tertua. Petik 2. Petik 2 tanda seru. Jadi begitu kau mengenalku. Rumor beterbangan. Begitu. Kalau begitu jangan menghalangi jalanku. Tentu saja. Aku tidak berniat melakukannya. Mary menyingkirkan pedangnya dan tetap menatap Beta dengan marah. Sedangkan Beta dengan santai menurunkan bahunya dan dia membuka kembali buku yang dia baca. Seperti yang diharapkan dari perpustakaan vampir. Makhluk yang telah hidup untuk waktu yang lama. Nah, Claire-san, apakah aku meyakinkanmu dengan jawabanku? Beta bertanya sambil membaca bukunya. Claire melirik Beta lalu Mary seperti sedang memikirkan sesuatu. Katakan sesuatu padaku, Claire berkata. Menatap Beta dengan serius. Jika itu sesuatu yang bisa aku jawab. Merasakan tatapan itu, Beta juga mendongak. Apakah ada cara untuk menyembuhkan kutukan kerasukan iblis? Beta tidak langsung menjawab. Dia berpikir sejenak sambil menatap wajah dari Claire. Itu bukanlah sesuatu yang bisa aku jawab. Tapi yang bisa aku katakan adalah kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Claire-san. Petik 1. Apa maksudnya itu? Artinya tepat seperti yang aku katakan. Beta membalik halaman bukunya, mengisyaratkan bahwa dia tidak lagi berniat untuk berbicara. Claire mendecakkan lidahnya lalu berbalik. Ayo pergi. Namun, begitu dia mencoba meninggalkan perpustakaan, Beta menghentikannya. Tunggu, Claire-san, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu berada di Menara Merah tua ini? Petik 2. Mengapa kamu ingin tahu? Hanya ingin tahu. Claire mengerutkan kening dan menjawab. Adik laki-laki Kucit diculik oleh orang-orang dari Ratu Darah. Jika tidak kuselamatkan mereka akan segera mengorbankan itu untuk Ratu Darah. Petik 1. Adik laki-lakimu. Beta mengulangi dengan intrik. Benarkah itu? Tiba-tiba, suara keempat bergema di ruangan yang seharusnya hanya ada 3 orang. Mereka semua melihat ke arah asal suara itu. Dan itu di sana ada wanita lain. Dia juga memiliki setelan hitam yang menempel di tubuhnya dan topeng menutupi wajahnya. Nomor 666. Kendalikan dirimu. Tapi, maaf. Nomor 666 menahan keinginan untuk lari dari tempat itu sambil perlahan mundur. Apakah kau puas? Kami pergi sekarang. Petik 1. Claire meletakkan tangannya di pintu perpustakaan. Tapi, satu pertanyaan lagi. Apakah tidak ada cara untuk mencapai tanah peristirahatan?
Petik 2. Apa yang kau katakan? Claire berbalik. Namun, Beta tidak sedang melihat Claire. Dia melihat langsung ke arah Mary. Ah, tunggu. Mary tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memunggunginya dan dia berjalan keluar pintu. Claire segera mulai untuk mengejarnya. Perpustakaan menjadi sunyi. Dan hanya halaman-halaman buku yang terdengar. Nomor 666. Itu memalukan, kata Beta sambil membaca bukunya. Aku benar-benar minta maaf. Nomor 666 menundukkan kepalanya. Lambeda. Dia mengakui kemampuanmu dan Alpha sama berharap banyak darimu. Sekali ini saja. Kalian berdua juga. Bantu dia. Petik 1. Aku sangat menyesal. Maafkan aku gelombang. Dua gadis muncul di sebelah No. 666. Ini adalah misi nyata pertama untuk No. 666. Nomor 664. Sebagai pemimpin regu ini bagian dari tanggung jawab adalah milikmu. Petik 1. Baik, berhati-hatilah mulai sekarang. Aku akan mengatakannya lagi. Misi kita adalah mengambil satu sampel ratu darah atas perintah laboratorium. Namun, Sado sama berkata bahwa dia secara pribadi akan mengurusnya sehingga kita tidak bisa bergerak sendiri. Jadi, selama Sado sama ada di sini, kita akan terus mengumpulkan informasi dari buku di sini dan dokumen perpustakaan. Itu saja. Kembali bekerja. Dimengerti. Setelah perintah tersebut, tiga gadis dengan cepat melanjutkan pekerjaan mereka. Nomor 666 berbalik untuk melihat Beta sekali saja. Dalam ingatannya, ada penulis tertentu yang sangat mirip dengan Beta. Seperti yang Mary katakan, tidak banyak vampir yang tersisa di Menara Merah. Tapi itu tidak seperti mereka yang berada di luar, karena mereka diserang dari waktu ke waktu. Beberapa masih ada di sini. Claire menebas mereka dengan pedang, memotong kepala mereka, tapi tubuh para vampir mereka masih bergerak. Jantung. Claire mengikuti instruksi Mary dan kali ini menusuk jantungnya. Lalu sedikit retakan terbuka di sekitar jantung vampir, dari mana sinar merah keluar sampai jantung dan tubuhnya berubah menjadi abu. Mary berada di belakangnya membunuh vampir terakhir yang tersisa. Mereka telah berhasil sejauh ini tanpa terluka sama sekali. Meskipun banyak dari itu berkat Mary. Kekuatan sihir Mary tidak seberapa dibandingkan dengan Claire. Tapi teknik pedangnya itu sangat berguna. Belum lagi pengalamannya melawan vampir. Kebanyakan vampir mengandalkan kemampuan fisik mereka untuk bertarung. Jadi salah satunya dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam melawan kekuatan dan generasi yang tidak manusiawi itu. Namun, Mary selalu mendahului setiap gerakannya. Seolah-olah dia mengerti jalannya dengan baik melawan vampir dan menghabisi mereka dalam sekejap. Bantuannya sangat diperlukan untuk menyelamatkan adik laki-lakinya. Claire mengerti itu. Tapi tetap saja, Claire tidak bisa berhenti bertanya-tanya tentang sesuatu. Kamu menyembunyikan sesuatu, kan? Claire bertanya pada Mary yang sedang melihat abu itu ditinggalkan para vampir. Apa maksudmu? Sedangkan Mary berbalik dengan wajah tanpa ekspresi yang sama seperti biasanya. Tingkah lakumu di perpustakaan tampak aneh bagiku. Seolah-olah kamu sedang membela para vampir itu. Bukannya kamu datang untuk memusnahkan Ratu Darah. Baiklah, aku akan mengubah pertanyaannya. Bagaimana kamu tahu banyak tentang vampir? Aku bisa melihatnya dari caramu bertarung. Kamu mengenal mereka jauh lebih baik daripada siapapun. Dengan cara yang jauh lebih dalam. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.